Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Oke. Sebelum ke sekolah tadi anak-anak sudah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Baik, sebelum sekolah itu harus sarapan ya anak-anak supaya badan itu tetap sehat dan tidak gampang Sakit. Oke. Sebelum melanjutkan materi, Ibu akan cek daftar hadir ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, Orce, Hadir, Bu. Evelyn, Hadir, Bu. Elis, Hadir, Bu. Vina, hadir Bu. Iren, Hadir, Bu. Yanti, Hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, sebelum lanjut materi, Ibu minta satu orang masuk ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Tapi sebelum kita nyanyi dulu anak-anak, ikut yang di depan ya. Anak-anak tahu liriknya? Tahu. Ini tolong peta. Oke anak-anak berdiri ya. Liriknya gini anak-anak dengar dulu ya. Terpuja di tiga, terpuja di enam, terpuja di lima, ini semua satu dua tiga. Terpuja di satu. Satu, dua, tiga. Terpuja di satu, terpuja di dua, terpuja di tiga, terpuja di empat, terpuja di lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, ku siap berdoa. Ibu dan teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Doa mulai. Terima kasih Vina. Ya Bu. Anak-anak materi kita hari ini apa? Bahasa dasar itu komunikasi yang menyenangkan, Bu. Oke. Di sini ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu peserta didik dapat menghubungkan penggunaan bahasa santun dengan situasi dan lawan bicara dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua itu peserta didik dapat mempraktikkan minimal dua bentuk komunikasi santun dalam berbagai konteks seperti teman, guru, orang tua dengan percaya diri. Baik anak-anak, menggunakan kata-kata yang sopan bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dan memperkuat hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ada yang tahu bahasa yang santun itu apa? Sopan ketika berbicara dengan orang lain. Oke, yang lain mungkin ada yang tahu di belakang? Dari tadi tidak ada bunyi. Tidak ada yang tahu ya? Oke. Bahasa yang santun itu menggunakan kata dan kalimat yang sopan dan ramah, bisa menciptakan suasana komunikasi positif. Dampaknya bisa terlihat dalam hubungan interpersonal dan pendidikan yang lebih harmonis. Ada beberapa ciri-ciri bahasa yang santun. Yang pertama itu sopan dan ramah. Yang kedua itu tidak menyinggung teman. Yang ketiga itu menghargai satu sama lain. Nah, di
di sini ada juga prinsip-prinsip komunikasi yang menyenangkan. Yang pertama, saling menghargai dan mendengarkan aktif adalah dua pilar utama dalam komunikasi yang menyenangkan. Menciptakan hubungan positif dan memperkuat interaksi antar individu. Anak-anak, dalam komunikasi itu kita penting untuk menghindari konflik dan menggunakan humor yang tepat untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, memperkuat hubungan antar individu dan meningkatkan efektivitas dalam komunikasi. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya? Saya Bu, kenapa kita harus saling menghargai Bu? Kita perlu menghargai supaya teman juga bisa menghargai kita. Ya. Anak-anak, kita akan kuis ya. Iya Bu. Speaking dulu. Sebelum kita melanjutkan dengan kuis, kita speaking dulu ya anak-anak. Iya Bu. Oke, meminta anak-anak semuanya berdiri. Oke, anak-anak bisa ikut belakang. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke kuis ya anak-anak. Iya Bu. Ketika ingin meminjam pensil teman, kita sebaiknya berkata, Tolong aku pinjam pensil Bu. C ya. Iya Bu. Oke. Saat guru menjelaskan sikap yang santun adalah Mendengarkan dengan baik Bu. Yang ketiga itu kata sapaan santun yang digunakan untuk meminta maaf adalah maaf. Iya. Yeay. Maka berikut contoh komunikasi yang menyenangkan adalah apa yang Bicara sambil bersenyum. tersenyum. Yeay. Yang terakhir itu ketika tidak sengaja menyenggol teman, kita harus mengatakan Maaf yang sengaja. Yeay. kata kuisnya sudah selesai. Karena kuisnya sudah selesai, materi kita pun sudah selesai. Mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Anak-anak bisa baca di depan. Iya Bu, bisa. Saya Bu. Ayo anak saya.
Oke, kesimpulannya itu bahasa yang santun dan komunikasi yang menyenangkan merupakan cara berinteraksi yang menggunakan kata-kata sopan, jelas, dan menghargai perasaan orang lain. Dengan bahasa yang santun, kita dapat menciptakan suasana komunikasi yang nyaman sehingga pesan mudah dipahami. Komunikasi yang menyenangkan terjadi ketika kita mendengarkan dengan baik, berbicara dengan ramah, dan menjaga sikap positif saat berinteraksi. Kedua hal ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk Oce. Oke, jadi itu kesimpulan kita hari ini anak-anak. Mungkin itu saja materi dari saya. Ibu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Seperti biasa ya, sebelum berdoa kita nyanyi dulu Ya, Bu. Teman-teman, ayo berdiri. Jadi kita bisa pimpinnya. Lagu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, marinya berdoa. Ibu dan teman-teman, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Vina, tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, karena materi kita sudah selesai, mari kita Oke anak-anak, karena materi kita sudah selesai, Ibu akhiri. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi.